Yang guys, saya akan tampil kembali ini untuk menguji sebuah kebenaran bahwa kalau Anda ini sudah tadi episode 1 sudah dilihat, ini episode 2 setelah instalasi dan isi freon ini dengan sebuah feeling. Jadi kalau kira-kira kok isinya kira-kira baru sedikit, ternyata di dalam freezer, oke, di dalam freezernya ini mampet. Kalau mampet ini ciri-cirinya di kapiler dalam tidak bunyi, kedua mesinnya tidak bergetar keras, ini sudah pasti mampet. Tapi isi freonnya baru sedikit. Langkah-langkah Anda yang harus dilakukan kalau sistem pengisian saya memakai sebuah pentil, langkah yang saya lakukan pasti saya lepas. Ini kalau mampet dan saya cabut guys, saya cabut listrik, saya cabut. Kalau saya tekan pentil ini dia nyedot, berarti ini masih kondisi mampet. Padahal awalnya sirkulasi kapiler bunyi, artinya mampet, baru sedikit sudah mampet. Anda biarkan saja 3 menit, oke. Anda biarkan saja ininya ditekan, ternyata nggak keluar angin, malahan menghisap. Ini adalah ciri-ciri akurat mampet. Ini sebenarnya ada 2 langkah. Satu, saya buka pentilnya, hisap terus, isi metil. Kan posisi mampet ini malah menyedot, ini pengisian. Posisi dicabut ini nyedot, menghisap. Kemudian saya biarin, bahkan saya isi metil kadang-kadang, saya biarin sampai habis menyedotnya. Saya biarin. Kalau di sini bunyi cos keluar dalam 3 menit, saya tutup lagi. Sudah pasti di dalam ini geser, freonnya sudah berjalan. Saya biarin terus sampai habis, supaya berjalan sampai freezer itu bunyi freon berjalan itu sampai habis. Oke. Kalau sudah sampai habis, bunyinya sampai semenit habis, sirkulasinya listrik dicabut, oke, saya colokin lagi. Ini mengisi dengan sebuah feeling, oke. Ini sudah sampai titik. Ini mengisi dengan sebuah feeling. Jadi saya biarin, kemudian saya colokin. Kalau sudah sirkulasi di kapiler di dalam sudah berjalan sampai berhenti, saya colokin ulang. Kalau sudah dicolokin ulang, posisi freon tadi itu baru sedikit, saya colokin lagi setelah sirkulasi sampai berhenti, kondisi dicabut, sudah pasti beres. Jadi Anda jangan kena tipu. Artinya begini, bongkar freon lagi, isi ulang lagi, ini namanya kena tipu. Ini saya kasih tahu ini. Kalau ada kemampetan, langkah-langkahnya baru isi sedikit, dicabut listriknya, kemudian pengisian si pentil ini memastikan bahwa mampet apa tidak, atau di dalam tidak bunyi. Mesin ini getarnya malahan kecil kalau mampet. Ini sudah pasti mampet. Di dalam tidak bunyi atau sendat. Ini saya copot pengisian dan cabut. Kalau saya tekan, dia malah menghisap. Kalau pakai korek, sudah pasti ini mampet. Saya copot ini dalam, posisi dicabut ini malah menghisap. Ini saya isi metil sedikit dan biarin aja sampai masuk ke dalam habis. Dan biarin, kalau dari sini setelah keluar angin gejos bunyi, pasti yang di dalam ini geser. Ini freon ini yang di freezer berjalan.
biarin berjalan dan ditutup kembali. Kalau di dalam berjalan terus, bunyi terus sirkulasinya walaupun dicabut sampai berhenti, kira-kira berhenti, tinggal sedikit, colokin lagi ulang. Sudah pasti itu beres perkara, sudah pasti sirkulasinya normal kembali. Anda jangan kena tipu ini dengan mampet. Anda bisa buang biaya 2 kali, freon dibuang lagi. Tetapi ini kan tadi cara-cara yang akurat. Contoh, setiap pengelasan saya gebres, artinya saya hidupin. Jadi kotoran ini saya sudah pastikan ini habis. Kalau ini saya bilang kalau ada pengisian freon baru sedikit sudah mampet. Ciri-cirinya mesinnya itu getarnya semakin tidak keras, di dalam semakin sendat, ujung kapiler freezer. Kemudian kalau dicabut ini pengisian malahan nyedot, bukannya malah keluar si freon, ini malah nyedot. Ini ciri-ciri utamanya. Nah, langkahnya Anda setelah dicabut ini dibuka, isi metil bisa, kalau saya isi metil, buka ini sapentil ini menghisap ini nyampe habis. Dan setelah menghisap, kalau semakin di dalam ini geser freonnya, ini akan keluar ini 2 menit aja keluar ini si freon ini atau angin oksigen yang tadi saya lepas keluar, bunyi ces, sudah pasti itu di dalam sudah bergeser, artinya sudah jalan. Oke, kemungkinan ini bisa dipastikan di dalam filter ini. Kalau mampet seperti ini, freonnya tinggal sedikit ini, kalau menurut saya ini ada sedikit las-lasan yang kotor, karena las-lasan masih ada yang kotor, karena ini freon tekanan masih sedikit. Kalau banyak sih bisa jadi karena masih ada sisa. Kayak ini kan bekasnya diisi pakai oksigen, ini baunya. Ini langkah-langkah Anda supaya ini tahu bahwa freezer rack ini mudah sekali kalau mengatasi kemampetan. Ini sudah saya uji dan saya isi dengan sebuah filling. Ini sudah nyampe bawah ini. Jadi saya pertama 1 sap pengisian dingin asing, langkah kedua saya isi kedua dan ketiga. Kira-kira begitu guys. Jadi ini mudah, tidak rumit. Jadi mengatasi kemampetan ini bisa dibaca bahwa sirkulasi freon ini bisa dibaca sekali. Kira-kira begitu. Jadi Anda tidak kena tipu bahwa ini ntar malahan isi freon ulang lagi. Kan Anda bisa 2 kali isi sebuah freon. Ini adalah freezer rack merek LG. Kalau Anda mengatasi sebuah kemampetan, Anda bisa dengarkan di dalamnya ujungnya masuk kapiler, atau mesin semakin bunyinya sedikit lirih atau tidak keras. Kira-kira begitu guys. Jadi ini mudah, tidak rumit mengatasi kemampetan. Anda prosedur saya itu tadi sudah pasti beres perkara, tidak kena tipu dan pasti habis. Oke guys, freezer rack merek LG yang masih R134 siang guys.